Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyuni dari tab A, NPM 2314071019 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan memaparkan materi berjudul motor bakar 4 tak dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Lanjut saja ya, kita ke materi selanjutnya. Materi yang pertama yaitu apa sih motor bakar itu ya? Motor bakar merupakan suatu perangkat yang bekerja dengan mengubah bahan bakar bensin menjadi energi mekanik yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam ruang bakar mesin ya. Motor bakar itu sendiri banyak digunakan untuk kendaraan bermotor. Ya, di sekitar kita ada dua jenis tuh, yaitu mesin 2 langkah atau 2 tak dan kemudian mesin 4 langkah atau 4 tak ya. Jadi motor bakar ini mulai banyak ini digunakan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu sepeda motor ya. Sepeda motor itu menggunakan mesin 4 tak atau 4 langkah. Kemudian di zaman sekarang sepertinya motor itu adalah kebutuhan yang penting ya untuk masyarakat dalam beraktivitas. Selanjutnya yaitu apa itu mesin 4 tak ya. Jadi kita akan menjelaskan ya. Mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses ya atau disebut 4 tak. Jadi 4 proses itu langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga ya. Jadi 4 tak ini adalah 4 langkah ya, 4 langkah atau proses naik turunnya piston untuk menghasilkan tenaga ya. Itu sebabnya disebut 4 tak karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga. Ya, langkah tenaga ini bisa disebut juga dengan langkah usaha. Dan yang terakhir yaitu langkah buang. Lanjut, secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Dalam motor yang kita gunakan sehari-hari ini, kita menggunakan bahan bakar bensin ya. Jadi mesin 4 tak itu menggunakan bahan bensin untuk dapat menghasilkan tenaga. Oke, lanjut. Ini adalah prinsip kerja mesin 4 tak ya. Jadi prinsipnya itu toraks akan bergerak naik turun dengan bebas di dalam silinder. Jadi toraksnya ini bergerak tuh di dalam silinder. Kemudian posisi tertinggi yang dicapai oleh toraks di dalam silinder itu disebut titik mati atas ya atau TMA ya. Kemudian posisi terendah yang dicapai oleh toraks di dalam silinder itu disebut TMB ya. TMB ini artinya adalah titik mati bawah, sedangkan TMA adalah titik mati atas. Jarak bergeraknya antara toraks dan titik mati atas atau TMA dan TMB atau titik mati bawah ini disebut langkah torak atau stroke ya. Ini gambarnya dapat dilihat ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu cara kerja piston 4 tak ya. Di sini ada gambarnya tuh ya, gambar dari cara kerja dari piston 4 tak ya. Kenapa disebut 4 tak? Yaitu tadi 4 tak artinya adalah 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, yang keempat ini adalah langkah buang. Ini langkah terakhir ya. Kemudian langkah hisap ini untuk menghisap apa ya?
untuk menghisap campuran bensin atau udara ya ke dalam silinder sini nih ya, ke dalam silinder ketika piston bergerak naik dan turun ya. Kemudian langkah kompresi ini di dalam ruang bakar ketika piston bergerak naik ya. Piston bergerak naik. Di akhir kompresi ini dilakukan penyalaan oleh busi agar gas terbakar. Ini adalah businya ya. Ini adalah piston. Yang ketiga ini adalah langkah usaha tuh. Jadi langkah usaha itu bergeraknya piston ke bawah ya. Ini piston bergerak ke bawah ya. Bergerak ke bawah karena terdesak oleh gas. Ya, di sini ada gas yang dihasilkan dari proses pembakaran yang terjadi. Ya, jadi pembakaran ini bersuhu tinggi ya, sehingga dapat menekan piston ke bawah. Kemudian piston akan melakukan usaha ya. Dan lanjut yang keempat yaitu langkah pembuangan atau langkah buang ya. Langkah buang ini tuh membuang gas ya, gas dari pembakaran ke luar silinder ya melalui exhaust. Nah, ini adalah proses pembuangan ya, pembuangan gas yang akhirnya akan dibuang lewat knalpot ya. Oke, lanjut, itu dia. Ya, seperti yang tadi disampaikan, cara kerja piston 4 tak itu ada 4 langkah ya, 4 langkah atau 4 tak. Jadi langkah pertama adalah langkah hisap yang tadi dijelaskan ya pada gambar sebelumnya. Yang kedua adalah langkah kompresi ya, langkah kompresi ini di dalam ruang bakar ketika piston itu bergerak naik ya. Di akhir kompresi, busi akan dinyalakan. Kemudian yang ketiga adalah langkah usaha tuh. Langkah usaha itu bergeraknya piston ke bawah karena terdesak oleh gas yang terjadi di pembakaran itu ya, sehingga itu kan bersuhu dan bertekanan tinggi tuh. Jadi pistonnya ke bawah karena terdesak oleh gas tadi ya, gas pembakaran itu. Kemudian yang keempat adalah langkah buang. Langkah buang itu ya tadi sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya. Langkah buang itu adalah pembuangan gas ya, gas pembakaran keluar silinder. Tahap akhirnya itu akan dibuang lewat knalpot motor ya. Seperti yang kita lihat, biasanya di motor kita ada knalpot tuh. Nah, itu adalah untuk membuang gas ya, gas pembakaran yang terjadi pada mesin. Kemudian lanjut, ini adalah cara kerja dari piston 4 tak tuh ya. Jadi langkahnya itu kan ada 4 tuh, 4 tak itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, kemudian nanti ada langkah usaha, yang terakhir adalah langkah buang. Pertama kita jelaskan di sini adalah satu langkah hisap. Tujuan dari langkah ini adalah agar kabut udara dari bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Mengapa demikian? Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran sehingga dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin ya. Bagaimana sih proses langkah hisap ini? Prosesnya ini pertama yaitu piston akan bergerak ke TMA atau titik mati atas ya, kemudian menuju ke TMB ya, titik mati bawah. Kemudian clap in terbuka dan clap out ya akan tertutup sehingga bahan bakar akan masuk ke dalam silinder tuh ya. Kruk as akan berputar kemudian ya, kruk as akan berputar 180 derajat. Kemudian noken as itu akan berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston itu menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake. Jadi, langkah hisap ini biasa disebut sebagai intake juga ya. Kemudian langkah kedua adalah langkah kompresi atau compression. Apa sih tujuan dari langkah ini tuh? Ya, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa ya.
Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin ya. Gimana sih prosesnya itu? Ya, prosesnya itu ketika piston dari TMB ya ke TMA. Jadi dari bawah kemudian ke atas ya. Kemudian clap in akan tertutup dan clap out atau clap X akan terbuka. Kemudian sehingga udara atau gas dalam ruang bakar dapat terkompresi tuh ya. Nah, lanjut cara kerja pistonnya. Jadi cara kerja yang ketiga adalah langkah usaha atau combustion. Langkah usaha ini ya dimulai dengan menyalakan busi. Jadi langkah usaha ini dimulainya tuh dari pada saat penyalaan busi itu sehingga menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara ya. Proses tersebut dapat menyebabkan ledakan sehingga mendorong piston turun ke silinder bor. Dan gerakan linear tersebut diubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as yang kemudian diteruskan menuju flywheel ya. Prosesnya itu gimana ya? Jadi prosesnya itu terjadi ledakan di ruang bakar ya, kemudian menyebabkan piston terlempar dari TMA ke TMB. TMA itu adalah titik mati atas dan TMB adalah titik mati bawah. Kemudian pada saat clap in tertutup menjelang akhir, clap buang mulai sedikit terbuang tuh ya. Dari proses ini terjadi transformasi energi bolak-balik, piston menjadi energi. Oke. Lanjut adalah ini ada langkah buang tuh. Pada langkah buang ini clap X akan terbuka ya dan clap in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari kruk as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust port ini, masa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Jadi langkah buang ini adalah proses akhir ya, ketika gas yang terjadi setelah pembakaran tersebut akan dibuang. Dan ketika gas ini dibuang, maka clap in akan tertutup dan clap X atau clap out akan terbuka untuk membuang gas yang disalurkan lewat knalpot. Oke, lanjut. Jadi yang seperti kita tahu itu motor itu banyak ya digunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya itu karena mesin motor itu mempunyai mesin 4 tak ya. Mesin 4 tak itu punya efisiensi yang baik dan lebih ramah lingkungan ya. Mesin 4 tak ini mampu menghasilkan keseimbangan tenaga, keandalan, dan efisiensi yang baik. Dalam hal emisi, mesin 4 tak juga memisahkan setiap langkah secara mekanis ya, sehingga mampu mengurangi emisi bahan bakar yang tidak terbakar. Proses ini tuh juga dapat memisahkan minyak dari bahan bakar ya, yang secara signifikan dapat mengurangi emisi karbon dioksida. Makanya mesin 4 tak ini disebut punya efisiensi yang baik dan lebih ramah lingkungan ya. Dari kombinasi tersebut, maka mesin atau mobil 4 tak itu menempati posisi teratas pilihan kendaraan penumpang saat ini ya. Jadi kendaraan penumpang ini yang paling populer itu mobil dan motor ya, yang memiliki mesin 4 tak. Nah, pada demikian yaitu tadi, karena punya efisiensi yang baik dan lebih ramah lingkungan. Karena setiap langkahnya itu mampu mengurangi emisi bahan bakar. Jadi dapat mengurangi tuh emisi dari karbon dioksida. Kemudian materi selanjutnya adalah perawatan khusus mesin motor 4 tak ya. Bagaimana sih cara merawat mesin 4 tak ya? Tentunya kita akan punya motor ya.
untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, tentu mesin motor kita itu memerlukan perawatan, bukan? Jadi perawatannya itu ya seperti satu, periksa busi sepeda motor. Jadi perawatan yang pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa busi. Jadi busi ini sangat vital tuh bagi kelancaran mesin motor karena besi ini juga berperan tuh dalam proses pembakaran ya untuk menghasilkan tenaga pada motor ya. Perawatannya itu ya cukup cek busi, jika masih layak pakai ya bisa dipergunakan kembali, tapi jika sudah mencapai 12.000 km sebaiknya diganti ya. Jadi busi itu nggak harus nunggu rusak dulu ya untuk dapat diganti, tapi alangkah baiknya jika sudah mencapai 12.000 km, kita sebaiknya mengganti busi ya. Karena ya itu tadi, busi ini sangat vital ya bagi kelancaran mesin motor. Lanjut, cek juga tuh kabel koil. Kabel ini tuh menghubungkan arus listrik ke busi. Bila sudah tua atau ada retakan dan pengerasan, segera diganti ya. Jika kabel ini tidak segera diganti ya, misal terdapat kerusakan kecil maupun besar, jika tidak diganti maka dapat mengganggu hubungan arus listrik ke busi. Jadi busi dapat terganggu tuh sehingga uh, dalam kelancaran mesin motor itu menjadi terganggu ya karena kabel koilnya ini rusak. Dan sebaiknya dicek secara berkala ya, entah busi atau kabel koil yang menghubungkan arus listrik ke busi ini. Mengapa harus dicek secara berkala ya? Untuk mengecek apakah komponen tersebut masih layak pakai atau tidak. Namun jika tidak, sebaiknya diganti ya. Baik, selanjutnya itu perawatannya adalah cek filter karburator ya. Filter karburator itu terbagi dari dua jenis, yaitu basah dan kering. Model basah ini cukup dibersihkan dengan bensin lalu dilumasi oli ya. Setelah dibersihkan dengan bensin lalu dibersihkan atau dilumasi dengan oli ya. Umumnya motor keluaran 1990 sampai 2000-an itu menggunakan jenis ini karburator, maksudnya tuh filter karburator yang basah ya. Jadi motor pada keluaran 1920 sampai tahun 2000 itu menggunakan filter karburator yang jenis basah ya. Namun motor tahun 2000 ke atas itu biasanya menggunakan tipe kering ya. Jadi perawatannya itu tinggal disemprot aja tuh dengan kompresor. Namun ada juga kelemahannya. Jadi kelemahannya itu wajib diganti setiap 25.000 km dan tidak boleh kena oli atau minyak ya. Jadi jenis karburator kering ini tidak boleh terkena oli atau minyak. Berbeda dengan karburator basah ini bisa terkena bensin atau oli ya. Karena bensin dan oli ini untuk membersihkan filter yang basah ini berbeda dengan yang kering. Yang kering tidak boleh terkena oli atau minyak. Jadi selanjutnya yaitu kita juga harus merawat ini ya, filter oli. Harus diperhatikan tuh motor tahun 90-an tidak menggunakan filter oli, tetapi motor 2000 tuh yang menggunakan ya. Motor tahun 2000 ke atas itu yang menggunakan filter oli. Dan wajib diganti tuh kurang lebih 10.000 km ya. Jadi kita harus mengecek tuh filter karburatornya masih layak pakai atau enggak, dan filter karburator kering itu harus diganti tuh ya setiap 25.000 km. Kemudian filter olinya juga harus diganti ya setiap 10.000 km. Jadi filter olinya juga penting karena dapat menyaring kotoran yang ada di oli ya. Jadi maupun filter karburator dan juga filter oli ini harus sama-sama diperhatikan dan dirawat ya. Cek juga secara berkala untuk melihat apakah masih layak pakai atau tidak. Jika tidak, sebaiknya diganti. Namun, penggantian filter karburator atau filter oli ini tidak harus menunggu rusak ya, karena sejatinya filter karburator ini harus diganti setiap 25.000 km sekali ya.
Jadi nggak harus nunggu rusak terus diganti, enggak. Tapi ya sebaiknya wajibnya itu 25.000 kilometer dan itu harus diganti ya. Sedangkan virtual oli pun setiap 10.000 kilometer. Lanjut materi selanjutnya. Ini yang ketiga, perawatan khusus motor 4 tak ini. Yang ketiga adalah periksa setelan rantai dan gear ya. Jangan dibiarkan tuh ya terlalu kendur atau terlalu kencang ya rantainya karena dapat mengganggu laju dari sepeda motor. Bila kendur cukup disebel ya. Kalau kendur tuh ya cukup di apa ya bahasanya dipaskan aja ya. Jadi jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendur. Kemudian rantainya ya, bila kering lantainya diolesi dengan oli khusus rantai ya. Kemudian rantai biasanya diganti bila sudah 25.000 sampai 35.000 kilometer ya. Jadi rantai juga harus diperhatikan tuh, tidak harus nunggu rantai putus atau rantai rusak kemudian diganti, enggak. Jadi setiap alangkah baiknya ya, setiap 25.000 sampai 35.000 kilometer itu harus diganti. Selain itu, periksa juga kondisi dari gear ya. Kalau sudah tajas, segera ganti ya. Untuk mencegah rantai putus tiba-tiba ya. Jadi gear ini harus diperhatikan juga ya. Takutnya tiba-tiba rantainya putus karena gearnya ini udah tajas dan tidak segera diganti. Dan khusus motor matic yang menggunakan V atau belt rantai tidak dapat disetel dan wajib diganti setiap 25.000 km. Oke, lanjut. Lanjut kita ke beberapa bagian utama motor 4 tak ya. Ini dapat dilihat pada gambar, ini adalah bagian-bagian dari motor 4 tak ya. Ini ada klem masuk, kemudian penutup klep ya, kemudian ada saluran hisap ya, ini saluran hisap, di sini saluran buang. Kemudian ada blok silinder, pendingin silinder, kemudian blok mesin. Ini adalah wadah oli ya, kemudian yang ini adalah olinya ya. Kemudian ini ada kruk as ya. Ini ada ya titik pertemuan antara stang dengan kemudian ini adalah stang seher dan ini adalah piston. Kemudian ini adalah saluran buang ya. Ini tadi kan saluran hisap tuh ya. Ini adalah saluran buang. Ini biasa disebut dengan clap in ya. Dan ini adalah clap out. Kemudian ini adalah busi ya. Ini adalah bagian busi. Ini clap buang tadi. Ini adalah as atau biasa disebut dengan knock as atau knock and as ya. Lanjut, ini yang pertama itu adalah silinder. Jadi silinder ini fungsinya sebagai tempat terjadinya pembakaran. Jadi silinder itu di sini nih ya, tempat pembakarannya itu ya di sini nih. Kemudian piston. Apa sih fungsi dari piston ini ya? Piston ini tuh fungsinya bergerak naik dan turun di dalam silinder ya. Ini pistonnya. Jadi silindernya di sini tuh ya. Silinder itu adalah tempat terjadinya pembakaran tadi ya. Ini adalah pistonnya. Kemudian ada katup isap dan katup buang. Jadi fungsinya ini mengontrol aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder tuh. Dan gas pada buang bakar ya. Kemudian ada blok silinder ya. Ini blok silinder. Blok silinder ini adalah tempat menghasilkan energi panas tuh dari proses pembakaran bahan bakar. Jadi kemudian ada cincin torak. Ini fungsinya itu mencegah masuknya oli ke ruang bakar ya. Jadi mencegah oli ini masuk ke dalam sini ya, masuk ke dalam ruang bakar. Nah, semisalnya jika oli ini masuk ya ke dalam ruang bakar di sini, maka dapat mengganggu apa ya? Dapat mengganggu sistem pembakaran. Jadi kita bisa melihat tuh seperti di jalan misalnya ada motor yang mengeluarkan asap ya knalpotnya. Itu berarti oli ini tercampur ke dalam proses pembakaran ya. Kemudian itu
batang torak. Batang torak ini fungsinya meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh ke pembakaran bahan bakar ke poros engkol ya. Itu dia bagian-bagian utama dari motor 4 tak ya. Ini dapat dilihat gambarnya secara keseluruhan. Lanjut. Nah, jadi proses kerja mesin 4 tak ini memerlukan 4 langkah piston bolak-balik ya untuk menghasilkan satu kali usaha. Jadi satu kali usaha itu piston memerlukan 4 langkah. Ya, 4 langkah itu jadi 4 langkah itu ya pertama adalah langkah usaha, maksudnya pertama adalah langkah hisap, kedua langkah kompresi, ketiga langkah usaha ya, dan yang terakhir adalah langkah buang. Untuk melakukan satu kali usaha diperlukan 2 kali poros putaran engkol tuh ya. Jadi untuk satu kali usaha itu kita perlu 2 kali putaran poros engkol sebesar 720 derajat. Lanjut. Oke, sudah selesai materinya. Itu adalah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Wahyuni, NPM 2314071019 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas materi tentang motor bakar 2 tak. Langsung saja ke materi pertama. Apa itu motor bakar 2 tak? Jadi, motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang hanya memerlukan 2 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Jadi, untuk satu kali siklus pembakaran itu hanya memerlukan 2 langkah saja. Lanjut, sedangkan mesin 4 tak punya 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Karena siklus pembakaran yang lebih singkat, komponen mesin 2 tak lebih sedikit daripada mesin 4 tak. Hal yang paling penting yang terlihat adalah mesin 2 tak tidak punya katup atau valve masuk dan buang. Lanjut. Perbedaan dengan motor 4 tak ini ada beberapa, salah satunya yaitu yang pertama jumlah langkah, yang kedua katup, yang ketiga pelumas. Pertama kita akan membahas pertama yaitu jumlah langkah. Jadi motor bakar 2 tak memiliki 2 langkah, sedangkan motor 4 tak memiliki 4 langkah dalam satu kali siklus pembakaran. Pada motor 2 tak ini, 2 langkah tersebut yaitu langkah pertama yaitu hisap dan ledak atau pembakaran, kemudian langkah kedua yaitu langkah buang dan hisap atau pembilasan. Nah, pada motor 4 tak itu memiliki 4 langkah dalam satu siklus pembakaran. Langkah pertama itu langkah hisap, langkah kedua langkah kompresi, langkah ketiga langkah buang, dan yang terakhir adalah langkah ketiga adalah langkah usaha dan yang keempat adalah langkah buang. Lanjut, yang kedua ini adalah katup. Jadi motor 2 tak ini tidak membutuhkan katup masuk dan buang kecuali pada mesin diesel ya. Jadi pada motor 2 tak ini pengeluaran gas buang dan pemasukan bahan bakar dilakukan melalui lubang yang sama yang digunakan untuk penggilasan ya. Namun beberapa desain dari motor 2 tak modern mungkin menggunakan katup untuk meningkatkan efisiensi ya. Sedangkan pada motor 4 tak ini membutuhkan katup masuk dan juga buang. Hal ini untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan secara terpisah. Lanjut, yang ketiga adalah pelumasan. Jadi
Motor 2 tak ini membutuhkan oli samping untuk melumasi komponen dalam silinder. Sedangkan mesin 4 tak menggunakan oli samping yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Jadi, untuk motor 2 tak ini memerlukan oli samping ya, untuk melumasi komponen dalam silinder. Sedangkan pada 4 tak ini menggunakan oli samping yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Pada mesin 4 tak ini pelumasan dilakukan oleh oli mesin yang digunakan secara terpisah dari bensin ya. Jadi itu dia beberapa perbedaan motor 2 tak dengan motor 4 tak. Lanjut. Yang ini adalah kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Kita bahas kelebihan dulu ya. Kelebihannya yaitu yang pertama, hasil tenaga yang lebih besar. Kedua, mesin lebih kecil dan ringan. Ketiga, biaya produksi lebih murah karena lebih sederhana. Kita membahas yang pertama, hasil tenaga yang lebih besar. Meskipun motor 2 tak ini tidak memiliki proses pembakaran yang sama seperti motor 4 tak, namun mereka dapat menghasilkan tenaga yang besar karena desain dari motor ini tuh sederhana dan komponennya itu lebih ringan ya. Lanjut, kelebihan yang kedua yaitu mesin lebih kecil dan ringan ya. Motor 2 tak ini biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan berat ya. Beratnya yang ringan sehingga lebih mudah untuk dipasang di sepeda motor atau aplikasi lainnya. Lanjut, yang ketiga ini adalah biaya produksi yang lebih murah karena lebih sederhana. Jadi karena desain yang lebih sederhana ini, biaya produksi mesin motor 2 tak umumnya lebih rendah dibandingkan dengan motor 4 tak ya. Jadi hal ini membuat mereka lebih ekonomis untuk diproduksi dalam skala yang besar. Lanjut, kita sekarang membahas tentang kekurangan motor bakar 2 tak. Jadi yang pertama itu kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar sehingga lebih boros ya. Motor bakar 2 tak ini cenderung lebih boros bahan bakar karena tidak memiliki proses pembakaran yang efisien seperti motor 4 tak ya. Jadi hal ini dapat meningkatkan biaya operasional seperti pembelian bahan bakar ini ya tentunya. Yang kedua adalah mengeluarkan asap lebih tebal ya. Jadi motor 2 tak ini tidak ada proses pembakaran yang sempurna tuh ya. Motor bakar ini menjadi cenderung asapnya itu lebih tebal ya. Lebih tebal dan juga lebih kotor. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitar dan tentunya untuk kenyamanan pelanggan ya ketika di jalan menemui asap yang tebal sekali dari motor seorang pengendara lain ya. Yang ketiga adalah pelumasan tidak sebaik motor 4 tak sehingga usia suku cadang cenderung lebih singkat ya. Lanjut. Lanjut, kita membahas bagian utama motor 2 tak ya. Ini adalah ilustrasi gambaran mesin 2 tak ya. Jadi di sini adalah bagian karburatornya. Nah, di sini adalah intake port atau lubang hisap ya. Nah, sedangkan yang di sini adalah lubang transfer atau transfer port. Nah, ini adalah pistonnya ya. Kemudian di sini adalah TMB, titik mati bawah, sedangkan sebelah sini ya, di atas ini adalah TMA atau titik mati atas. Jadi piston itu paling bawah itu hanya bisa mencapai TMB saja ya. Sedangkan paling atas yaitu nyampainya hanya sekitar sini saja. Piston hanya sampai
ke bagian TMA atau titik mati atas ya. Sedangkan ini adalah ruang bakar ya. Lalu yang selanjutnya, bagian sini adalah lubang buang atau exhaust port. Dan di sini adalah ruang charter ya. Jadi proses pembakaran itu terjadi di sini ya. Lanjut. Kita membahas jenis lubang porting pada motor 2 tak ya. Yang pertama itu ada intake port atau lubang hisap. Jadi fungsinya itu sebagai jalur masuknya gas dari karburator ke ruang charter. Pada bagian ini terdapat sistem pemasukan yang mengatur proses membuka dan menutup lubang hisap ini. Kemudian yang kedua adalah transfer port atau lubang transfer. Fungsinya sebagai jalur perpindahan gas dari ruang charter menuju ke ruang bakar ya. Lubang transfer ini dibedakan menjadi dua menurut arah pembilasannya, yaitu satu main transfer atau transfer utama, yang kedua auxiliary transfer atau transfer pembantu. Lanjut, jenis lubang portir pada motor 2 tak yang ketiga yaitu exhaust port atau lubang buang ya. Fungsinya sebagai jalur keluarnya gas sisa pembakaran menuju knalpot atau udara bebas ya. Kemudian yang keempat adalah boost port ya. Fungsinya sebagai lubang transfer tambahan sehingga proses pembilasan dan pengisian gas segar di ruang bakar dapat berlangsung dengan cepat. Lanjut, ini adalah cuplikan bagian-bagian dari mesin 2 tak atau mesin 2 langkah. Bagian sini adalah lubang buang, di sini adalah saluran transfer, dan di sini adalah saluran isap ya. Lanjut saja kita ke materinya. Dalam mesin 2 tak ini, satu kali putaran kruk as atau crankshaft yang 360 derajat terdapat 4 siklus tuh. Jadi setengah putaran atau 180 derajatnya itu melakukan 2 siklus ya. Nah, pada mesin 2 tak ini tidak memakai klep atau valve ya. Dan noken as atau crankshaft seperti di mesin 4 tak ya. Sebagai gantinya, mesin 2 tak ini memakai membran yang berada setelah karburator ya. Setelah itu, karena mesin 2 tak ini dalam satu putaran kruk as melaksanakan 4 siklus, mesin 2 tak ini lebih responsif tuh dan akselerasinya lebih bagus. Tetapi mesin ini mengeluarkan tenaga yang besar pada saat putaran atau RPM yang tinggi. Jadi, hal ini membuat mesin ini meminum bahan bakar yang lebih banyak ya, jadi lebih boros. Akan tetapi mesin ini menghasilkan tenaga yang cukup besar dibandingkan dengan mesin 4 tak. Alasannya ya karena itu tadi, karena meminum bahan bakar yang lumayan banyak sehingga boros bahan bakar. Tapi ya kelebihannya mesin ini menghasilkan tenaga yang cukup besar. Lanjut, kita membahas cara kerja motor 4 tak ya. Motor 4 tak ini ada 2 langkah ya. Yang pertama yaitu langkah hisap ya. Pada siklus ini tuh piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Sehingga hal ini akan menyebabkan masuknya bahan bakar dari karburator ke komponen yang akan dituju. Nah, komponen yang dituju yaitu ruas poros engkol yang terjadi pada bagian bawah toraks. Sementara itu, langkah kompresi dan pembakaran terjadi di bagian atas torak ya. Nah, langkah kedua adalah langkah buang. Nah, pada tahap ini tuh piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah.
Lalu pada bagian atasnya terjadi langkah buang yang dibarengi dengan usaha ya. Nah, sementara itu di bawah torak ini dibarengi dengan langkah pembilasan ya. Dalam proses ini tuh bahan bakar baru masuk, kemudian ditampung dalam ruang poros engkol ya. Nah, selanjutnya bahan bakar tersebut akan dikirim ke ruang bakar melalui saluran bilas. Jadi, cara kerja mesin motor 2 tak itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah langkah hisap, yang kedua adalah langkah buang. Lanjut, kita sekarang membahas bagaimana sih cara merawat mesin motor 2 tak ini. Nah, jadi cara merawatnya tuh ada beberapa hal ya, seperti yang pertama itu membersihkan karburator, yang kedua periksa dan ganti oli samping, yang ketiga bersihkan knalpot dan juga saringannya. Kemudian yang keempat adalah periksa tuh businya ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai bersihkan karburator ya. Nah, karburator yang kotor itu dapat menyebabkan kerusakan pada mesin 2 tak ya. Jadi untuk membersihkannya secara berkala ya, agar menghindari kotoran itu masuk ke dalam mesin ya. Jadi karburator itu harus segera dibersihkan. Namun tetap harus dicek secara berkala ya. Yang kedua adalah periksa dan ganti oli samping ya. Oli samping ini sangat penting tuh untuk melumasi bagian-bagian mesin yang tidak terjangkau ya. Pastikan untuk mengganti sesuai dengan jadwal yang disarankan ya. Biasanya itu jadwal yang disarankan oleh produsen itu biasanya setiap 12.000 km atau sekali dalam setahun ya. Itu maksimalnya. Namun bila oli sudah keruh atau sedikit menghitam, sepertinya lebih baik segera diganti ya, karena untuk menghindari kerusakan yang tidak diinginkan ya, seperti kotoran yang masuk ke dalam mesin. Lanjut, yang ketiga adalah bersihkan knalpot dan juga saringannya ya. Jadi knalpot dan saringannya itu harus dibersihkan secara rutin ya, untuk menghindari kebocoran dan kerusakan pada sistem pelumasan. Jadi itulah ya, knalpot itu perlu dibersihin ya, karena knalpot itu adalah tempat langkah pembuangan setelah proses pembakaran ya. Lanjut, yang keempat itu cara merawatnya itu merawat busi ya. Jadi periksa tuh businya ya. Busi itu harus dibersihkan secara berkala karena kotorannya itu dapat menyebabkan kerusakan pada mesin ya. Dan kinerjanya menjadi tidak optimal jika businya rusak dan jarang diperiksa ya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai motor bakar 2 tak. Jika ada kesalahan penyampaian dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyuni dari kelas A NPM 2314071019 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai motor 4 tak diesel. Langsung saja ke materinya. Jadi, apa sih motor bakar diesel itu? Motor bakar diesel ini biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi. Jadi motor bakar ini adalah pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Kemudian mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin ya, mesin bensin 4 tak atau 2 tak ataupun mesin gas.
Kemudian mesin diesel ini memiliki efisiensi termal yang terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar lainnya. Hal ini karena memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Lanjut, mesin diesel ini dikembangkan dalam versi 2 tak dan juga 4 tak. Mesin ini awalnya digunakan sebagai pengganti pada mesin uap. Kemudian sejak tahun 1990-an, mesin ini mulai digunakan untuk kapal dan juga pembangkit listrik serta peralatan berat lainnya. Pada tahun 1930, mesin diesel mulai digunakan untuk mobil. Kemudian mesin diesel ini pada umumnya dipakai pada mobil-mobil yang memiliki kapasitas mesin yang besar dan tenaga yang besar juga. Mesin diesel ini digunakan pada mobil-mobil besar karena mesin diesel ini sangat cocok untuk perjalanan jauh. Kemudian prinsip kerja dari mesin diesel ini yaitu pada dasarnya mesin diesel adalah merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses pembakaran dari bahan bakar solar dan juga oksidier atau udara di dalam silinder atau ruang bakar. Prinsip kerjanya itu dimulai dari pemasukan atau langkah hisap, kemudian langkah kompresi, langkah pembakaran atau langkah usaha, kemudian langkah pembuangan. Di sini kita mulai pada prinsip kerja yang pertama yaitu langkah hisap. Langkah hisap ini dimulai dari piston bergerak dari TMA ke TMB sehingga membuat kevakuman di dalam silinder. Kevakuman ini membuat udara terhisap dan masuk ke dalam silinder. Pada saat ini vakum bisa membuka dan kapak buang menutup. Lanjut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi ini dimulai dengan udara yang masuk ke dalam silinder akan ditekan oleh piston yang bergerak ke atas. Perbandingan kompresi ini pada motor diesel itu sekitar 14:1 sampai dengan 24:1. Akibat proses kompresi ini, udara menjadi panas dan temperaturnya bisa mencapai 900 derajat Celcius. Pada langkah ini, kedua katup dalam posisi menutup semua. Lanjut, prinsip kerja yang ketiga yaitu langkah usaha. Pada langkah usaha ini, dimulai ketika injektor nozzle menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan tinggi dalam bentuk kabut ke dalam ruang bakar. Jadi selanjutnya bersama-sama dengan udara terbakar oleh panas yang dihasilkan pada langkah kompresi tadi. Kemudian diikuti oleh pembakaran tertunda. Pada awal langkah usaha ini, akhirnya pembentukan atom bahan bakar akan terbakar sebagai hasil pembakaran langsung dan membakar habis seluruh bahan bakar. Hal ini mengakibatkan panas silinder meningkat dan panas silinder yang bertambah besar. Kemudian tenaga yang dihasilkan ini diteruskan ke dalam piston. Piston terdorong dari TMA dan tenaga pembakaran dirubah menjadi tenaga mekanik. Kemudian pada saat ini juga kedua katup juga menutup. Lanjut. Kemudian prinsip kerja yang keempat yaitu langkah buang. Jadi langkah buang ini dimulai ketika piston akan bergerak ke TMA dan mendorong sisa gas buang keluar melalui katup buang yang sudah terbuka. Pada akhirnya langkah buang
Langkah ini membuang udara segar masuk dan ikut mendorong sisa gas bekas pembakaran ini keluar. Dan proses kerja selanjutnya yaitu akan dimulai. Pada langkah ini, katup buang akan terbuka dan katup masuk akan tertutup. Lanjut, apa sih kelebihan mesin diesel ini? Ya, jadi kelebihan mesin diesel ini yang pertama yaitu pemakaian bahan bakar lebih hemat. Nah, hal ini karena efisiensi terhadap panas lebih besar. Yang kedua, mesin diesel ini lebih kuat menahan kompresi yang lebih tinggi. Nah, mesin diesel ini cenderung awet, ya. Lalu yang ketiga adalah operasi lebih mudah dan cocok untuk kendaraan besar. Makanya kendaraan yang seperti truk atau mobil-mobil besar itu menggunakan mesin diesel karena operasinya dan tenaganya lebih besar. Lanjut, kita membahas kekurangan mesin diesel. Jadi, kekurangan mesin diesel itu yang pertama, suara dan getaran yang timbul lebih besar daripada motor bensin. Mengapa hal ini terjadi? Karena tekanan yang sangat tinggi, sekitar hampir 60 kg per cm kubik pada saat pembuatan. Jadi, dan tekarannya yang timbul itu lebih besar. Yang kedua adalah harga mesin dieselnya lebih mahal dibanding harga mesin diesel. Dan yang ketiga adalah bobot persatuan dari karena bahan dan kondisi kebersihan itu. Kemudian kita membahas kerusakan yang sering terjadi pada mesin diesel. Yang pertama yaitu masalah pada injektor atau nozzle. Jadi, injektor atau nozzle ini mengubah bahan bakar menjadi kabut untuk pembakaran yang efisien. Jika terjadi masalah pada injektor, mobil diesel akan kesulitan menyala. Yang kedua adalah mesin overheat. Mesin diesel bisa menjadi terlalu panas karena kurangnya cairan pendingin atau anti beku. Yang ketiga adalah komponen yang sudah aus. Jadi komponen yang sudah aus juga menyebabkan mesin diesel ini cepat rusak, ya. Itulah beberapa kerusakan yang sering terjadi pada mesin diesel. Lanjut. Jadi cara merawat mesin diesel ini yang pertama yaitu gunakan oli yang tepat, ya. Pilih oli yang sesuai dengan spesifikasi dari mesin diesel. Oli ini berfungsi sebagai pendingin, membersihkan, dan melindungi komponen internal mesin. Pastikan juga untuk mengganti oli sesuai dengan jadwal perawatan yang berkala. Yang kedua yaitu gunakan bahan bakar yang berkualitas. Jadi pilih solar dengan kadar Ceten number atau CN yang tinggi untuk mengurangi kandungan sulfur yang dapat merusak injektor dan pemilihan solar berkualitas ini juga akan membuat emisi gas buang, saluran bahan bakar dan filter solar dan ruang bakar menjadi lebih bersih. Yang ketiga yaitu ganti filter udara. Jadi filter udara ini mempengaruhi proses pembakaran pada mesin mobil, ya. Pastikan untuk mengganti filter udara secara berkala untuk mencegah debu atau kotoran masuk melalui pori-pori filter yang dapat mempengaruhi proses pembakaran. Yang ketiga adalah panaskan mesin sebelum digunakan. Jadi, sebelum menggunakan mesin, panaskan kendaraan selama 5-10 menit sebelum digunakan. Hal ini untuk memastikan oli bersirkulasi dan mengoperasi komponen internal mesin dengan sempurna. Hal ini juga dapat memperpanjang umur mesin.
Lanjut, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyuni, NPM 2314071019 dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Oke, langsung ke materinya. Jadi yang pertama itu sistem penyaluran bahan bakar bensin ya. Sistem penyaluran bahan bensin ini terdiri dari dua teknologi ya, atau dua macam. Yang pertama yaitu sistem karburator dan yang kedua adalah sistem injeksi. Kemudian sistem karburator ini adalah sistem yang menyuplai bahan bakar yang lebih tradisional, berfungsi mencampurkan udara dan bahan bakar dengan proporsi yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Kemudian sistem electronic fuel injection atau EFI ya. Sistem injeksi ini merupakan teknologi modern yang menggantikan karburator ya. EFI ini menggunakan kontrol elektronik untuk menyuplai bahan bakar dengan lebih efisien. Lanjut. Kemudian ini ada perbandingan sistem karburator dan sistem injeksi otomatis ya. Kita mulai dari aspek teknologi. Ya, dari aspek teknologi ini karburator ini cara kerjanya lebih konvensional atau mekanik ya. Kemudian kalau injeksi ini lebih modern ya, yaitu dengan elektronik. Kemudian aspek yang kedua adalah dalam pengaturan bahan bakar ya. Dalam pengaturannya ini karburator ini bergantung pada tekanan udara ya. Sedangkan sistem injeksi ini dikelola oleh ECU berdasarkan sensor ya. Kemudian dalam efisiensi bahan bakar, karburator ini kurang efisien pada kondisi tertentu ya. Nah, sedangkan injeksi ini lebih efisien di berbagai kondisi. Kemudian aspek selanjutnya yaitu kompleksitas ya. Jadi kompleksitas dari karburator ini lebih sederhana, sedangkan injeksi ini lebih kompleks. Kemudian dari aspek biaya perawatan, ini karburator itu lebih murah ya, sedangkan injeksi ini perawatannya lebih mahal ya, lebih tinggi. Lanjut. Kita membahas ya sistem penyaluran bahan bakar solar ya. Solar ini biasa dipakai di mesin diesel ya. Sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem mekanik ya, seperti yang menggunakan pompa injeksi mekanik, misalnya itu Bosch pump, dan sistem injeksi otomatis atau common rail ya. Jadi sistem penyaluran bahan bakar solar ini ya dibedakan menjadi dua ya, yaitu Bosch pump dan common rail. Nah, ini beberapa pemaparan singkatnya mengenai sistem mekanik atau Bosch pump ya. Sistem mekanik ini pada mesin diesel menggunakan Bosch pump ya, bekerja berdasarkan prinsip mekanikal. Kemudian sistem common rail atau injeksi otomatis ini adalah sistem injeksi bahan bakar otomatis yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengatur proses injeksi bahan bakar ya. Nah, dalam keseluruhannya ini sistem common rail ini menawarkan efisiensi dan juga performa dan kebersihan mesin yang lebih baik dibandingkan dengan sistem mekanik. Namun biaya dan kompleksitasnya ini lebih tinggi ya.
Ya karena menawarkan performa dan efisiensi yang baik. Jadi minusnya ya ini biaya dan kompleksitasnya yang lebih tinggi. Biaya perawatannya juga tinggi juga ya, karena efisiensi dan performanya ini baik. Lanjut, kita membahas tentang karburator ya. Jadi karburator ini memainkan peran yang penting dalam sistem penyalaan bahan bakar pada kendaraan bermotor maupun bermobil ya. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin maupun bahan bakar solar ya, karburator ini diperlukan. Nah, dengan kemampuannya, karburator ini untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara serta mengontrol aliran bahan bakar ya. Jadi karburator ini tuh memastikan bahwa pembakaran ini berlangsung dengan efisien dan juga efektif ya. Nah, kegunaan karburator ini apabila bensin langsung dimasukkan ke mesin tanpa karburator, maka tidak terjadi pembakaran ya. Lanjut, kita akan membahas fungsi karburator ya. Jadi, yang pertama, karburator itu berfungsi menyemprotkan campuran ya, campuran antara udara dan juga bahan bakar. Nah, kemudian karburator ini menyemprotkan ke dalam ruang bakar ya. Jadi, setelah udara dan juga bahan bakar dipertemukan, dicampur, selanjutnya disemprotkan ke dalam ruang bakar. Nah, kemudian fungsi karburator yang kedua adalah mengabutkan bahan bakar ya. Mengabutkannya ini berfungsi untuk meratakan homogen atau campuran udara dan bahan bakar ya. Nih, yang bagus itu seperti ini ya. Ini ilustrasi ini maksudnya itu ini seperti air terjun gitu ya. Nah, air terjun biasanya kan di atas ini kan ada kayak percikan kabut air ya gitu. Jadi disinilah ya, mirip seperti cara kerja karburator, yaitu mengabutkan bahan bakar. Nah, biasanya kan ini kan ada air terjun ya. Biasanya kan di sini ada percikan air seperti air yang kabut gitu ya. Dengan bentuk yang mirip kabut ya. Kemudian fungsi yang ketiga itu mengontrol tenaga atau putaran mesin ya. Yang mengontrol jumlah udara dan bahan bakar misalnya. Lanjut, kita akan membahas prinsip kerja dari karburator. Ya, jadi karburator ini menggunakan prinsip kerja semprotan ya. Bisa dianalisakan dalam kehidupan kita, yaitu seperti itu cara kerjanya seperti obat nyamuk yang disemprot itu ya. Jadi seperti itulah cara kerja atau prinsip kerja dari karburator ya. Prinsipnya itu semprotan. Kemudian prinsip kerjanya itu juga jika udara dihembuskan ke suatu pipa dan kecepatan alirannya ini dipertinggi pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah. Kemudian karena tekanan permukaan air lebih tinggi dari pipa pengeluaran, maka air akan tersedot ke atas dan terjadinya penyemprotan ya. Penyemprotan bahan bakar ya maksudnya. Nih. Prinsip kerjanya itu sama seperti semprotan nyamuk ya. Nih. Jadi ini karburatornya. Nih cara kerjanya mirip ya. Karburator ini dengan semprotan nyamuk. Lanjut. Prinsip kerja karburator yang selanjutnya adalah karburator ini pada bagian tengahnya ini terdapat ruangan yang menyempit ya, ruangan yang sempit atau biasa itu disebut venturi ya. Sehingga kecepatan udara ini dipertinggi tuh dan bahan bakar bisa terangkat ke atas. Ini dapat dilihat pada gambar ya. Ini kalau tekanan rendah. Kemudian kecepatan udara tinggi dan tekanan berkurang ya di sini. Ini venturi tube. Nah, udara masuk ke dalam sini ya. Ini adalah kecepatan udara rendah, tekanannya itu tidak berkurang ya. Lanjut. Nah, ini adalah komponen-komponen pada karburator ya. Komponennya itu
di bagian atas sistem pencampuran, terus flow chamber system, kemudian starting system atau starter choke. Jadi yang pertama ini ada karburator body ya. Fungsinya itu untuk mencampur percampuran antara udara dan bahan bakar. Kemudian throttle valve ini mengatur besar kecilnya campuran udara yang masuk ke dalam ruang bakar ya. Jadi itu fungsi dari throttle valve. Kemudian main jet ini ya berfungsi mengatur pasokan bahan bakar dan udara yang masuk ke apa ya, ke beban mesin ya. Kemudian ada jet needle ya. Jet needle ini berfungsi untuk mengatur pasokan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin ya. Jadi untuk mengatur kebutuhan bahan bakar mesin ini dikerjakan oleh jet needle. Kemudian adalah needle jet ya. Needle jet ini mengatur pasokan bahan bakar tambahan. Kemudian ada pilot jet ya. Jadi pilot jet ini mengatur pasokan bahan bakar pada kondisi idle atau diam ya. Kemudian ada pilot outlet, ini mengatur aliran bahan bakar tambahan ya. Ini sama ya dengan ini, tapi ini mengatur aliran bahan bakar tambahan. Kemudian ada bypass outlet, ini berfungsi mengatur aliran bahan bakar tambahan saat mesin tidak memerlukan banyak bahan bakar. Jadi itu fungsi dari bypass outlet. Kemudian ada pilot airstream, fungsinya itu mengatur besar kecilnya aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar ya. Kemudian ini ada throttle stop strail. Ini mengatur batas maksimal dari throttle valve ya. Jadi ini tuh fungsinya itu mengatur dari ini throttle valve ya. Kemudian ada pilot air jet. Ini tuh fungsinya untuk mengatur pasokan udara tambahan ya. Jadi fungsi dari pilot air jet itu mengatur pasokan udara tambahan. Kemudian main air jet ini mengatur pasokan pasukan udara utama ya. Kalau pilot air jet ini untuk mengatur pasokan udara tambahan, kalau main air jet ini untuk mengatur pasokan udara utama. Kemudian ada cutaway ya. Kemudian yang 17 ada Venturi. Venturi ini berfungsi mengatur aliran udara yang meningkatkan tekanan dinamis udara sehingga menarik bahan bakar ke dalam aliran udara. Lanjut yaitu komponen dari flow chamber. Jadi ada chamber ya. Chamber ini mengatur keseimbangan bahan bakar dalam karburator. Kemudian ada float. Ini mengatur keseimbangan bahan bakar di dalam flow chamber ya. Kemudian ini ada needle valve, ini mengatur pasokan bahan bakar ke dalam flow chamber. Kemudian ini ada starting system ya. Jadi yang pertama ada starter plugger, ini berfungsi mengatur katup starter untuk mempermudah proses dalam menghidupkan mesin ya. Kemudian ini ada starter jet, ini berfungsi menambahkan campuran bahan bakar untuk mempermudah menghidupkan mesin ya. Kemudian ada starter pipe, ini menghubungkan starter jet ke dalam karburator. Jadi starter jet ini menghubungkan starter jet ke dalam karburator ya. Kemudian ada starter air outlet, ini fungsinya itu mengatur aliran udara tambahan untuk mempermudah menghidupkan mesin. Jadi komponen ini semua itu bekerja sama ya dalam mengatur pencampuran udara dan juga bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar mesin. Lanjut kesimpulannya yaitu yang pertama kita bahas sistem penyaluran bahan bakar solar ya. Terbagi menjadi dua, yaitu sistem Bosch pump atau sistem mekanik yang menggunakan prinsip energi listrik untuk memicu pembakaran bahan bakar solar.
Kemudian yang kedua adalah sistem common rail, menggunakan teknologi elektronika untuk menyuplai solar ke dalam ruang bakar dengan tekanan yang ideal ya. Ya, jadi sistem common rail ini dikendalikan oleh ECU dan juga injektor. Kemudian ada sistem penyaluran bahan bakar bensin, ya sistem karburator ini dia menggunakan campuran udara dan bahan bakar ya ke bensin yang dihasilkan oleh karburator untuk memicu pembakaran ya. Kemudian ada sistem injeksi otomatis atau menggunakan EFI atau EFI untuk menyuplai bensin ke dalam ruang bakar dengan takaran yang tepat ya. Hal ini dikontrol oleh ECU dan juga injektor. Baik, itulah materi yang saya sampaikan mengenai sistem penyalaan bahan bakar bensin dan juga solar. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyuni, NPM 2314071019 dari kelas TK, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem kelistrikan dan pendinginan. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai sistem kelistrikan ya. Nah, sistem kelistrikan atau sistem pengapian pada motor ini umumnya itu dasarnya ditujukan untuk menghasilkan percikan bunga api yang kuat dan tepat agar diperoleh daya mesin yang optimal. Sistem pengapian ini menggunakan sistem pengapian baterai yang prinsipnya adalah menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi kurang lebih 10 kV ya, agar menghasilkan percikan bunga api pada elektroda busi. Nah, jadi busi merupakan peran penting ya, menjadi komponen utama bagi motor dalam kinerja motor bakar. Jadi busi ini tuh fungsinya mengubah tenaga listrik dari koil ke percikan api agar motor dapat menyala ya. Kemudian busi juga berperan sebagai penghantar panas dari pembakaran ke pendingin mesin. Lanjut, kita akan membahas sistem kelistrikan ya. Jadi sistem kelistrikan ini sangat penting dalam penyaluran arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik ya. Mulai dari pencahayaan, pembakaran, dan juga pengapian ya. Sistem kelistrikan ini terdiri dari berbagai komponen seperti spool, kiprok, dan masih banyak lagi. Semua komponen tersebut bekerja sama untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari api. Pada gambar di sini dapat kita lihat ya beberapa komponen dari sistem kelistrikan. Yang pertama adalah aki, yang kedua CDI, yang kedua pulser, yang ketiga coil, dan yang keempat adalah busi. Baik, kita lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai komponen sistem kelistrikan ya. Yang pertama yaitu dapat dilihat pada gambar. Yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah sikring atau fuse, yang ketiga adalah kunci kontak atau switch, yang keempat external resistor, yang kelima ignition coil ya atau koil, yang keenam ini distributor, yang ketujuh busi, dan yang kedelapan adalah kabel tekanan tinggi, maksudnya kabel tegangan tinggi. Lanjut, kemudian komponen sistem kelistrikan ya. Yang pertama tadi adalah baterai. Jadi baterai ini fungsinya untuk menyediakan arus listrik tegangan rendah untuk koil ya. Tegangan baterai ini tegangan baterai ini pada kendaraan itu biasanya 12 atau 24 volt ya.
nilai ini terlalu rendah ya untuk dapat menghasilkan bunga api pada celah busi di silinder yang bertekanan. Lanjut, komponen yang selanjutnya adalah koil ya. Koil ini tuh menaikkan tegangan yang diterima dari baterai menjadi tegangan yang tinggi ya, yang diperlukan untuk proses pengapian ya. Koil ini fungsinya merubah arus listrik 12 volt yang diterima dari baterai menjadi tegangan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10 kilovolt atau lebih ya. Kemudian, koil ini dapat menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi. Jadi, koil ini adalah bagian kunci dalam proses pengapian mesin ya. Ini adalah gambaran dari koil atau ignition coil ya. Lanjut, yang ketiga adalah busi ya. Jadi, busi merupakan komponen yang vital dalam mesin pembakaran ya. Jadi, kalau tidak ada busi, tidak ada percikan api ya. Jadi busi ini tuh menghasilkan percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder ya. Lanjut, yang keempat adalah distributor ya. Ini adalah gambar dari distributor. Jadi distributor ini adalah alat dalam sistem pengapian yang mendistribusikan arus listrik dari koil ke busi yang sesuai. Kemudian distributor ini juga memastikan setiap silinder menerima percikan api pada waktu yang tepat. Lanjut, yang kelima adalah kabel tegangan tinggi ya. Kabel ini tuh ya berfungsi mentransfer arus listrik bertegangan tinggi dari koil ke busi ya. Kabel tegangan tinggi ini penting ya untuk memastikan percikan api yang kuat dan juga efektif. Ini adalah gambar dari kabel tekanan tinggi. Lanjut, kita membahas tentang sistem pendinginan ya. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga ya supaya temperatur mesin tetap dalam kondisi yang ideal. Mengapa demikian? Karena panas yang dihasilkan oleh mesin tidak dikonversikan menjadi tenaga ya dan harus dibuang. Nah, jadi suhu mesin juga harus dalam kondisi ideal ya. Karena jika tidak, mesin tidak akan bekerja dengan baik ya, sehingga akan menghasilkan overheat atau kelebihan panas. Jadi itu bisa mengakibatkan potensi kerusakan pada mesin ya. Jadi kalau mesin terlalu panas atau overheat, itu sangat memerlukan sistem pendinginan ya, karena jika tidak akan menyebabkan kerusakan pada bagian mesin ya. Jadi itulah, setiap mesin kendaraan ini selalu memiliki sistem pendinginan ya. Semua kendaraan memiliki. Mengapa demikian? Ya, supaya panas mesin yang dihasilkan dari pembakaran ini bisa tersirkulasi dengan baik ya. Sehingga lebih merata dan selalu dalam kondisi ideal dalam temperatur tertentu. Oke, lanjut. Kita akan membahas cara kerja sistem pendinginan ya. Jadi, cara kerja sistem pendinginan ini melalui 3 tahap ya. Yang pertama adalah kondisi dingin, yang kedua pada suhu 80 derajat Celcius, dan yang ketiga adalah suhu di atas 80 derajat Celcius. Yang pertama adalah pada kondisi dingin ya. Saat mesin baru dinyalakan, termostat akan tetap tertutup dan aliran air ke pendingin ke radiator ini tidak ada ya. Kemudian pada tahap yang kedua adalah pada suhu 80 derajat Celcius. Ketika suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius ini, termostat akan terbuka dan memungkinkan air pendingin mengalir ke radiator. Dan kipas pendingin ini belum aktif ya pada tahap ini. Kemudian pada tahap yang ketiga adalah pada suhu 90 derajat Celcius. Kipas pendingin ini akan aktif untuk membantu mendinginkan radiator ya. Kecepatan kipas ini bervariasi ya tergantung pada RPM mesin. Lanjut kita membahas mengenai fungsi dan sistem pendinginan ya. Yang pertama adalah menyerap suhu panas, yang kedua menjaga suhu kerja mesin,
Yang ketiga, mempercepat suhu operasi. Kita membahas yang pertama ya. Yang pertama adalah menghilangkan panas dari mesin untuk mencegah overheating yang dapat merusak mesin. Jadi, fungsi sistem pendinginan ini adalah untuk mencegah overheat ya, panas berlebih pada mesin. Ya, dengan sistem pendingin ini panas berlebih dapat diserap melalui air pendingin. Kemudian jika mesin ini overheat dan tidak segera didinginkan dapat merusak komponen-komponen mesin ya. Yang kedua adalah menjaga suhu kerja mesin. Jadi mempertahankan suhu optimal antara 90 sampai antara 80 sampai 90 derajat Celcius ya untuk efisiensi yang maksimal. Di atas itu suhu akan panas dan dapat mengakibatkan mesin overheating ya. Jadi sistem pendinginan ini sangat penting ya. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat pencapaian suhu operasi ya. Fungsi sistem pendinginan ini membantu mesin mencapai suhu kinerja yang lebih cepat. Hal ini dapat meningkatkan performa dan juga akselerasi. Lanjut, kita membahas komponen-komponen utama sistem pendinginan. Yang pertama adalah radiator ya. Jadi ini adalah gambaran radiator. Ini adalah kipas pada radiator ya. Radiator ini fungsinya untuk mendinginkan air pendingin yang telah menyerap panas dari mesin dengan memanfaatkan aliran udara. Kemudian termostat. Jadi ini adalah gambaran dari termostat ya. Termostat ini berfungsi mengatur aliran air pendingin ya berdasarkan suhu mesin. Jadi termostat ini dapat terbuka pada suhu 80 derajat Celcius. Lanjut kita membahas komponen kipas pendingin ya. Fungsinya ini untuk mengalirkan udara ke radiator sehingga udara tersebut dapat menyerap panas ya yang ada di radiator. Sehingga suhu radiator dapat menjadi lebih dingin. Nah, udara yang dialirkan ini akan pergi ke arah sirip radiator sehingga akan menyerap panas yang ada di sana ya. Kemudian yang keempat adalah pompa air atau water pump. Ini adalah gambaran dari water pump. Fungsinya ini ya untuk memastikan sirkulasi air pendingin dari radiator ke mesin dan sebaliknya. Lanjut kita membahas tentang cara merawat sistem kelistrikan. Yang pertama adalah periksa generator ya, pastikan berfungsi dengan baik ya untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian jaga suhu mesin agar tidak terlalu tinggi untuk mencegah kerusakan ya. Yang kedua adalah cek kiprok ya, pastikan kiprok dapat mengubah arus AC menjadi DC dengan stabil. Kerusakan pada kiprok ini akan menyebabkan masalah pada aki dan juga lampu. Yang ketiga adalah periksa aki ya, cek selalu tegangan aki dan pastikan dalam kondisi yang baik. Ganti aki jika tidak bisa menyimpan arus dengan baik. Ya, kemudian yang keempat adalah cek kabel dan juga konektor ya. Periksa sambungan, kondisi dan juga soketnya. Ganti kabel jika sudah aus atau terkupas untuk mencegah konsleting ya. Kemudian yang kelima adalah service routine. Lakukan pembersihan berkala ya di bengkel untuk memastikan semua komponen kelistrikan ini berfungsi dengan baik. Kemudian cara merawat sistem pendinginan. Yang pertama adalah periksa cairan pendingin ya. Pastikan level cairan pendingin cukup ya dan tidak ada kebocoran pada sistem pendinginan. Yang kedua adalah cek radiator ya. Pastikan tidak ada sumbatan atau kerusakan yang dapat mengganggu aliran pendinginan. Kemudian yang ketiga adalah periksa termostat. Pastikan termostat ini berfungsi dengan baik ya untuk mengatur suhu mesin secara optimal. Kemudian bersihkan sistem pendinginan, lakukan pembersihan pada radiator dan saluran pendingin ini secara berkala ya untuk mencegah penumpukan kotoran. Jadi kita membahas selanjutnya itu kesimpulan. Jadi sistem kelistrikan ini adalah jaringan komponen yang berfungsi untuk menyediakan dan mengatur energi listrik yang diperlukan untuk berbagai fungsi ya.
seperti menyalakan mesin, menyalakan lampu, dan peralatan elektronik lainnya. Kemudian, sistem pendingin berperan penting dalam menjaga suhu optimal pada operasi kendaraan. Fungsi utamanya adalah mencegah overheat dan menyerap panas yang dihasilkan oleh mesin ya. Sehingga sistem pendingin ini biasanya terdiri dari komponen seperti radiator, pompa air, termostat. Radiator ini bertugas untuk mendinginkan cairan pendingin yang telah menyerap dari panas ke mesin. Sedangkan pompa air ini memastikan sirkulasi cairan pendingin ini secara efektif ya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyuni, NPM 2314071019 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem transmisi dan pelumasan. Baik, kita yang ke materi yang pertama yaitu apa itu sistem transmisi. Jadi, sistem transmisi dalam otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi torsi dan kecepatan ya, atau putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda ya. Hal ini untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah ya kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi tetap bertenaga ataupun sebaliknya. Lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu fungsi transmisi. Jadi fungsi transmisi yaitu yang pertama meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Yang kedua yaitu merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan ya, beban mesin dan kondisi jalan ya, seperti itu. Kemudian kita membahas tentang komponen transmisi manual. Jadi ya, komponennya itu ada komponen transmisi ya, seperti input shaft ya, gigi synchronizer, kemudian shift fork, shift linkage, kemudian ada tuas snelling, ada output shaft, bearing, extension housing, reserve idle gear, bak transmisi, gigi transmisi, dan juga counter gear dan shaft. Kita membahas fungsi komponen yang pertama yaitu input shaft ya. Fungsinya itu untuk memutar gigi atau gear pertama kalinya sebelum dialirkan ke posisi gigi lainnya ya yang ada di dalam gear box transmisi. Kemudian komponen yang kedua adalah gigi transmisi ya. Berfungsi untuk mengubah input putaran mesin menjadi hasil output berupa perubahan torsi. Ya, kemudian ada gigi synchronizer untuk mencegah pergantian gigi sebelum putaran antara kedua gigi yang akan disambungkan menjadi sama. Kemudian ada garpu pemindang ya untuk menggerakkan gigi geser dan mengoperasikan sistem roda gigi transmisi dari porosnya. Kemudian ada shift linkage ya, berfungsi untuk menggerakkan garpu pemindah atau shift fork sehingga pemindahan gigi dapat bergerak untuk menghubungkan gigi transmisi. Kemudian ada tuas transmisi ya, berfungsi sebagai alat pengemudi saat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi mengemudi. Kemudian ada komponen output shaft ya, fungsinya ini untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju poros propeller. Kemudian ada komponen bantalan ya, untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam transmisi. Kemudian ada counter gear dan shaft ya, fungsinya untuk memindahkan tenaga putar dari input shaft ke gigi-gigi percepatan sesuai dengan penggunaan gigi yang dipilih oleh pengemudi.
Kemudian ada transmission case ya untuk pelindung komponen dalam transmisi. Kemudian ada extension housing ya untuk melindungi komponen poros output yang keluar dari bak transmisi. Kemudian ada speedometer gear ya untuk mengukur kecepatan kendaraan. Ada oil seal transmisi untuk mencegah kebocoran. Kemudian ada komponen control rod untuk menghubungkan tuas personaling dengan rod end. Kemudian ada shift rod end ya, berfungsi untuk menghubungkan control rod dengan shift rod shaft. Kemudian ada komponen reverse gear, berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Kemudian ada komponen clutch hook sleeve ya, berfungsi untuk menghubungkan gigi percepatan dengan hook sleeve. Kemudian ada hook sleeve yang fungsinya sebagai pengunci penyesuaian gigi dan juga percepatan. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu shifting key untuk meneruskan gaya tekan dari hook sleeve ke synchronizer ring. Kemudian ada komponen spring key untuk menekan shifting key agar tetap tertekan ke arah clutch hook. Kemudian ada interlock system ya, digunakan untuk meyakinkan pengemudi bahwa roda gigi telah masuk sepenuhnya. Lanjut, kita membahas tentang transmisi manual. Jadi, transmisi manual adalah sistem transmisi otomotif yang memerlukan pengemudi sendiri untuk menekan atau menarik seperti pada sepeda motor atau menginjak kopling seperti pada mobil dan menukar gigi percepatan secara manual. Jadi gigi percepatan dirangkai di dalam kotak gigi untuk beberapa kecepatan. Biasanya berkisar antara 3 gigi percepatan maju sampai dengan 6 gigi percepatan maju ditambah 1 gigi mundur. Gigi percepatan yang digunakan tergantung kepada kecepatan kendaraan pada kecepatan rendah ya. Kemudian digunakan gigi percepatan 1 dan seterusnya kalau kecepatan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, kalau mengurangi kecepatan gigi, percepatan diturunkan ya. Pengereman dapat dibantu dengan penurunan gigi per. Lanjut, kita membahas tentang prinsip kerja transmisi manual. Jadi, prinsipnya ini berdasarkan prinsip perubahan momen ya. Seperti saat mobil menempuh jalan yang rata, momen mesin cukup untuk menggerakkan mobil. Kemudian transmisi digunakan untuk merubah momen dengan cara memindah perbandingan roda gigi sehingga dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin dan juga kondisi jalan. Bila kendaraan harus mundur, arus putaran dibalik oleh transmisi sebelum dipindah ke roda-roda. Kemudian ada macam-macam transmisi manual ya. Yang pertama ada tipe sliding match, yang kedua tipe konstan, yang ketiga adalah tipe synchro match. Kita membahas tipe yang pertama yaitu transmisi tipe sliding match. Jadi tipe ini adalah jenis transmisi manual yang cara kerja dalam pemindahan gigi ya dengan cara menggeser langsung roda gigi input dan juga outputnya. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya seperti pemindahan gigi tidak dapat dilakukan secara langsung. Kemudian hanya dapat menggunakan satu jenis roda gigi. Yang ketiga suaranya yang kasar. Tipe yang kedua adalah tipe constant match ya, yaitu jenis transmisi manual yang cara kerja dalam pemindahan giginya memerlukan bantuan kopling geser agar terjadi perpindahan tenaga dari poros input ke poros output. Transmisi jenis ini constant match antara roda gigi input dan outputnya selalu berkaitan ya. Tetapi roda gigi output dan tidak satu poros dengan poros output transmisi. Tenaga akan diteruskan ke poros output ya melalui kopling geser. Ya, jenis ini memungkinkan roda gigi lebih dari satu jenis. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe synchro match, yaitu transmisi manual dengan cara kerja perpindahan giginya dengan terlebih dahulu menyamakan putaran ya antara gigi penggerak dan kemudian baru roda gigi yang digerakkan.
Kemudian kita membahas materi yang kedua, yaitu apa itu sistem pelumasan ya. Jadi sistem pelumasan merupakan sistem yang digunakan untuk melumuri setiap komponen penggerak mesin dengan pelumas atau oli. Tujuannya untuk meminimalisir besarnya gesekan yang terjadi antara komponen mesin ya. Alhasil komponen ini tidak cepat aus dan juga dapat mengurangi kebisingan dari gesekan antar komponen. Kemudian macam-macam metode pelumasan, yaitu ada 3. Yang pertama mode tekan, ya, jadi minyak pelumas disalurkan dengan cara ditekan untuk melumasi komponen-komponen mesin. Yang kedua adalah model percikan, ya, minyak pelumas dipercikan oleh connecting rod yang mempunyai oil spoon. Metode yang ketiga adalah model kombinasi percikan dan tekan. Jadi minyak pelumas dipercikan untuk melumasi dinding silinder dan minyak pelumas ditekan untuk melumasi komponen-komponen lainnya. Kemudian fungsi sistem pelumasan ya, yang pertama ya, untuk mengurangi gesekan antara bagian mesin yang bergerak ya, seperti piston, poros engkol, dan juga bearing. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya keausan pada mesin dan menjaga kinerja mesin agar tetap optimal. Ya, jadi yang ketiga fungsinya mencegah terjadinya kerusakan pada bagian-bagian kendaraan yang disebabkan oleh gesekan atau keausan. Kemudian ada komponen-komponen sistem pelumasan, yaitu seperti oil pan, oil stainer, oil pump, dipstick, oil pressure, dan kemudian filter oil ya. Kemudian prinsip kerja sistem pelumasan. Jadi prinsip kerjanya itu ada pengaktifan ya, saat mesin dihidupkan, pompa oli ini mulai beroperasi menarik oli dari bak oli. Kemudian ada penyaringan ya. Oli yang dihisap melewati filter untuk menghilangkan kotoran. Kemudian ada distribusi ya. Oli didistribusikan ke berbagai komponen melalui saluran oli. Kemudian ada pelumasan ya, oli membentuk lapisan pelindung di antara komponen untuk mengurangi gesekan dan mendinginkan saat beroperasi. Kemudian ada pengembalian, yaitu sisa oli yang tidak terpakai kembali ke bak oli melalui saluran pengembalian. Kemudian ada cara merawat sistem pelumasan, yaitu yang pertama adalah gunakan oli berkualitas, ganti oli secara berkala, bersihkan filter oli, dan kemudian servis kendaraan secara berkala. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.